Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali merasa bahwa kita tidak sungguh-sungguh bisa berbahagia. Apa yang menyebabkan kita tidak sungguh berbahagia? Kita tidak sungguh bahagia karena kita kurang jujur terhadap diri sendiri. Mengakui bahwa seringkali kita tidak sungguh-sungguh dicintai. Lalu kemudian kita berusaha untuk mendapatkan perhatian dan kasih. Dan ternyata ujungnya kecewa karena pada dasarnya kita tidak sungguh-sungguh dicintai. Kita tidak sungguh-sungguh mengalami dikasihi tanpa pamrih. Bahkan seringkali kita menemukan bahwa orang yang sangat mengasihi kita, dialah yang sangat menyakiti kita. Kalau tidak, orang yang kita kasihi atau orang yang merasa mengasihi kita, justru seringkali yang paling banyak menuntut. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menerima bahwa kita dikasihi. Sementara orang yang mengasihi kita sungguh-sungguh merasa memperhatikan kita. Dan memang benar memperhatikan kita. Tetapi seringkali orang yang sangat memperhatikan kita itu, dialah yang menuntut kita. Orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, seringkali justru iri hati kepada kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh bersama dengan kita, memberikan yang terbaik kepada kita, seringkali entah sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, seringkali ingin menguasai hidup kita. Intinya sama, ujung-ujungnya kita tidak mengalami dan merasakan bahwa kita dicintai apa adanya. Selalu ada udang di balik batu. Dan seringkali kita menolak hal ini, kemudian berusaha untuk mengasihi, memberi yang terbaik, dan kemudian mencoba melakukan apa yang kita pikir benar. Kalau saya taat, setia, mengasihi, dan mengampuni, maka kemudian saya akan memperoleh kasih yang sebenarnya. Dan seringkali itu tidak benar. Maka sebetulnya kerajaan Allah itu adalah hidup dalam kebenaran. Tuhan mengatakan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, melainkan masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena memang kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Lalu bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bisa menemukan kedamaian? Yang pertama, kita mencoba mengakui, menerima kenyataan sebagai kebenaran. Kalau memang dalam kenyataannya kita tidak sungguh-sungguh pada akhirnya mendapatkan dan mengalami dicintai apa adanya, kita mengakuinya. Memang seperti itu. Kita tidak perlu menolak dan kemudian mengingkari dan kemudian membenci, tetapi menerimanya. Mengakui dan menerima bahwa memang mengharapkan mendapatkan cinta tanpa pamrih itu ilusi. Karena saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai, juga orang-orang yang mencintai kita, mereka adalah orang-orang yang juga berusaha untuk mendapatkan validasi, pengakuan, rasa cinta, dan hormat dari kita. Karena itu, menerima dan mengakui dan menyadari sebagai kebenaran itu sudah membebaskan. Lalu kemudian melangkah lebih jauh. Bahwa memang sebetulnya kita sendiri diundang untuk menjadi cinta tanpa pamrih itu. Jadi pertama-tama bukan mengharapkannya,
tetapi mengalaminya bahwa kita tidak bisa mendapatkan cinta tanpa pamrih itu, maka kemudian kitalah yang memberikan cinta tanpa pamrih itu. Itu pun juga bukan berarti sudah selesai, tetapi dalam perjuangan. Pertama-tama, kita harus mencintai diri kita tanpa pamrih. Unconditional love terhadap diri sendiri. Dasarnya adalah karena Tuhan mencintai kita tanpa pamrih. Tuhan menerima kita apa adanya. Dan karena itu atas dasar kasih Tuhan yang unconditional itu, kita juga mencintai diri kita tanpa pamrih. Baru kemudian pengalaman merasakan dicintai tanpa pamrih oleh Tuhan dan oleh diri sendiri, diterima apa adanya oleh Tuhan dan oleh diri sendiri, kita bisa mengasihi, menerima saudara-saudari kita tanpa pamrih. Lalu kemudian kita menjadi sumber, bukan terus-menerus menjadi korban. Pada waktu itulah kita kemudian secara natural mengalir cinta dari dalam diri. Pada waktu itu juga kita menjadi kasih, sebagaimana ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Kemudian hidup menjadi menakjubkan, karena hidup adalah keterbukaan. I am here for you. Menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Pada waktu itu ego hilang, karena yang ada adalah keterbukaan. Yang ada adalah menerima segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Yang ada adalah penerimaan, yang ada adalah keterbukaan, yang ada adalah kehadiran penuh, menjadi bagian dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya ada, tetapi menjadi bagian sebuah peristiwa. Dan terus-menerus setiap peristiwa, saya ada menjadi bagian peristiwa itu. Pada waktu itu saya menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan bersatu dengan peristiwa yang sedang terjadi, berarti bersatu dengan Tuhan sendiri, yang selalu ada dalam setiap peristiwa, karena Tuhan yang merancangkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Hidup itu sendiri terus-menerus menyatakan diri lewat peristiwa, peristiwa, dan peristiwa. Maka tidak perlu membawa apa yang sudah terjadi karena sudah berlalu, dan tidak perlu khawatir akan apa yang belum terjadi. Tetapi menerima segala sesuatu, menjadi satu dengan setiap peristiwa, dan pada waktu itu kita menjadi bagian dari kehidupan yang terus-menerus menyatakan diri. Itulah keabadian, itulah kesatuan dengan Tuhan. Dan pada waktu itu tidak ada pertentangan antara apa yang terjadi dan dengan kehadiran saya yang terbuka penuh dan menerima sepenuhnya setiap peristiwa. Pada waktu itu ego lenyap, tetapi berarti juga yang menderita juga tidak ada, yang sakit hati juga tidak ada, yang terpisah juga tidak ada, yang tidak dicintai juga tidak ada. Karena saya hadir penuh, saya ada di dalam kehadiran bersama dengan Tuhan yang adalah kasih. Pada waktu itulah saya dan Tuhan menjadi satu di dalam peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita dari saat ke saat. Itulah keabadian, itulah kepenuhan, itulah keutuhan. Dan itulah keselamatan, karena pada waktu itulah Allah dan saya menjadi satu dalam peristiwa. Dan kalau kehidupan terdiri dari peristiwa dan peristiwa dan peristiwa, maka saya menjadi satu dengan Sang Hidup sendiri. Dan kita memperoleh keselamatan karena terjadilah kesatuan antara Allah dan manusia dalam setiap peristiwa yang terjadi. Saya menjadi utuh dan penuh karena bersatu dengan Tuhan yang hadir
dalam setiap peristiwa hidup kita. Itulah keselamatan, yaitu kesatuan kita dengan Tuhan yang hadir. Karena memang Tuhan selalu hadir, karena Tuhan adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.